Balik lagi di Morning Zone bersama saya Fadli Sungkara dan juga ada Om Fahmi di sini. Nah, baru-baru ini seorang pengasuh di daycare Kiddie Care Sawangan menyiram air panas ke tubuh bayi berusia 1 tahun 3 bulan. Dan anehnya ini bukan kasus yang pertama ya, tetapi hanya berselang beberapa bulan dari kasus sebelumnya di daycare bernama Winston School yang melibatkan pemilik daycare itu sendiri. Kapolres Metro Depok Kombes Pol Arya Perdana bilang, S ini usia 31 tahun pengasuh daycare Kiddie Space pengasinan menyiramkan air panas yang baru dimasak setelah terlebih dahulu menuangkannya ke bak berwarna kuning. Ini benar-benar ya kelewatan nih, kebangetan nih. Anak bayi usia setahun disiram air panas, Pak. Gak usah bayi, kita aja melepuh kita ya, apalagi bayi itu kulitnya gitu. masih ini sensitif bisa meninggal loh sebenarnya. Oke, kita akan bahas ya kekerasan ini bersama dengan psikolog klinis Mety Arianti. Mbak Mety, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Sehat ya Mbak Mety? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mbak Mety memandangnya seperti apa? Ada lagi kejadian di daycare yang ada di Depok, kekerasan yang dilakukan oleh nurse-nya sendiri, oleh babysitternya sendiri, oleh perawatnya sendiri kepada balita berusia 1 tahun. Iya, kalau menurut saya ya, kalau misalnya kita nyari penyebab ya, saya ngutip nih, ada pernyataan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak waktu itu, dia mengatakan bahwa banyaknya kekerasan di daycare itu sebenarnya karena kurangnya pelaporan, sehingga membuat menjadi kayak ruang itu jadi ruang tidak tersentuh katanya. Nah, sementara kalau riset sendiri menyebutkan ya, ada sekitar 25% itu daycare itu tidak memiliki prosedur atau standar SOP yang jelas gitu dalam penyelenggaraan pelayanannya gitu. Nah, terus kemudian yang paling penting lagi sebenarnya kalau kita lihat para pengasuh itu didominasi oleh perempuan yang usianya 20 sampai 41 tahun. Jadi dan 50% ternyata dari mereka itu yang lolos dari seleksi, yang kan biasanya ada lihat latar belakang pendidikan. Kemudian ada wawancara, ada tes psikologi, dan katanya cuma 50% yang biasanya lolos. Selain itu enggak gitu. Dan faktanya itu banyak banget daycare itu yang tidak memberikan dukungan tenaga kesehatan profesional. Jadi mungkin nggak ada dokternya, nggak ada psikolognya gitu, nggak ada perawat di dalamnya. Dan walaupun mungkin biasanya ada, itu biasanya pengasuhnya itu latar belakangnya itu dari SMP bahkan mungkin SMA, karena mungkin relatif lebih murah ya. Dan punya lagi di Indonesia itu untuk pengasuhan anak usia dini itu nggak diajarin di SMP atau SMA, itu diajarin itu di bangku kuliah. Nah ini jadi kayak masalah sih sebenarnya. Bahaya banget ya memberikan kepercayaan untuk anak-anak di bawah 5 tahun kepada orang-orang yang tidak capable, tidak cakap untuk melakukan tugas tersebut. Karena bukan hanya harus memiliki skill, tapi juga harus memiliki kesabaran yang ekstra ya, Mbak Mety. Betul. Oke, jadi yang pertama harus disoroti adalah izin dulu ya untuk daycare ini. Sementara memang ada beberapa daycare yang tidak lolos, tidak mendapatkan izin karena memang ada persyaratan yang harus dipenuhi ya, Mbak Mety. Iya, persyaratannya itu yang kadang-kadang mungkin daycare agak susah ya untuk memberikan gitu, karena kan mereka itu harus ada prosedurnya itu harus jelas, SOP-nya juga harus jelas gitu. Kemudian juga ternyata babysitternya tidak memiliki sertifikasi, artinya dua aspek penting tadi, izin untuk daycare-nya, sertifikasi untuk perawatnya, ini yang harus menjadi perhatian utama ya. Karena kebanyakan bukan latar belakang perawat, malah cuma anak SMP atau SMA yang dicomot dari kampung mana gitu, terus jadi benar-benar. Nah, siapa yang harusnya melakukan pengawasan ini, Mbak Mety? Sebenarnya sih pemerintah, kalau menurut saya ya, karena kalau kita mau lihat itu ya, harusnya pemerintah itu perlu membantu gitu ya beberapa daycare yang ada di Indonesia gitu, karena yang pertama itu peningkatan pelatihan pengasuh itu sudah harus bisa diberikan gitu sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Terus kemudian memang pemeriksaan lebih ketat terhadap fasilitas daycare itu kan dilakukan sama pemerintah gitu, sehingga ada namanya peninjauan berkala mengenai standar keselamatan, kualitas perawatan anak yang disediain gitu, daycare-nya tuh seberapa jauh sih melakukan itu gitu. Terus kemudian pemberian dukungan psikologis tentu dengan daycare yang ada di Indonesia gitu, dan itu tugas. Oke, nah bagaimana dengan orang tua untuk bisa membedakan atau memeriksa surat-surat atau legalitas dari daycare ini, termasuk juga sertifikasi dari para perawatnya?
Oke, nah saya mau disclaimer dulu ya. Kalau misalnya mau nyari daycare gitu, kalau kita bandingin daycare dengan mengasuh anak sendiri, tentu nggak apple to apple. Iya, Karena kan pasti lembaga terbaik untuk anak itu adalah orang tua. betul. Nah, sementara kalau mau nitipin anak ke nenek juga kayaknya kurang bijaksana gitu, karena kan Hmm, secara psikologis, fisik, nenek juga sudah tidak berada dalam kondisi yang bisa untuk mengasuh anak gitu ya. iya, Jadi kayak dilema. Nah, sehingga yang harus kita tahu bahwa tidak ada daycare yang sempurna, terutama keamanannya itu 100%. iya, Itu pasti. Karena pasti ada yang namanya faktor manusia, kelalaian ya. iya, Faktor manusia, terus kemudian stafnya mungkin, terus kemudian anak-anak juga kan secara alami itu kan mereka aktif banget dan eksploratif. Sehingga mungkin resiko kecil kadang-kadang bisa terjadi gitu. Kemudian ada hmm, yang namanya situasi yang tidak terduga. Sehingga tips nih, ada sekitar 10 tips yang bisa dipahami untuk orang tua. Pertama, ketika Anda mau cari daycare, cari rekomendasi dari orang yang dipercaya. Artinya misalnya kayak teman, oke, keluarga, atau baca ulasan online. Oh, iya, gini kira-kira ini daycare-nya nih oke nih. Terus kemudian yang kedua, periksa legalitasnya. Jadi pastikan daycare itu punya izin, iya, reputasi yang baik. Itu kan bisa dicek gitu. Terus kemudian kunjungi langsung orang tua, kunjungi langsung, lihat kebersihan, keamanannya, aktivitas anak-anaknya di sana seperti apa. Terus kemudian cek juga rasionya. Nanti kan bisa ditanyakan. Karena hmm, idealnya satu pengasuh untuk bayi itu bisa 3 sampai 4 anak. Itu kalau bayi. Bayi itu iya, berarti kan 0 sampai 12 bulan. Kalau misalnya balita 1 sampai 3 tahun, itu biasanya satu pengasuh 5 sampai 6 anak masih oke. Terus iya, kemudian anak yang lebih besar lagi 3 tahun satu pengasuh anak 8 sampai 10 masih oke. Jadi oke, kan itu orang tua bisa nanya nanti anak saya diasuh ada berapa pengasuh ya misalnya satu ada hmm, berapa anak yang akan ditanganin. Terus tanyakan juga kualifikasi pengasuhnya pastikan mereka berpengalaman dan tahu gimana cara menangani anak. iya, Itu juga penting, latar belakang pendidikan mereka. hmm, Dan selalu mengatakan ke orang tua pastikan di daycare itu ada CCTV-nya dan iya, itu bisa diakses oleh orang tua sehingga orang tua mau di tempat kerja mau dimanapun dia masih bisa lihat anaknya gitu misalnya ada berapa jam mereka menitipkan anak kan nah itu hmm, bisa dicek dari CCTV. Terus kemudian yang penting lagi adalah tinjau program kegiatan mereka harus ada jadwal yang seimbang antara hmm, belajar istirahat nih anak di daycare bukan hanya kayak kita nitipin anak kayak nitipin bakal baju terus kain nih tolong ya jahitin baju saya kan nggak gitu kalau hmm, kita nitipin anak. Terus punya program juga libatkan orang tua. Apakah daycare itu melibatkan orang tua dalam program-program pengasuhan? Misalnya kayak kegiatan pembelajaran daycare, ada yang namanya hari ibu, hari ayah, ngerjain proyek bersama untuk di rumah gitu kan ada. Kemudian diskusikan biaya, itu juga penting. Kita hmm, cukup mampu atau enggak gitu iya, dalam biaya gitu. Terus iya, amati respon anak. Kalau anak lebih gede lagi 3 tahunan, sepertinya kita udah bisa tahu nih. Periksa begitu pulang, periksa semua bagian tubuhnya apakah iya, nggak ada yang lebam, nggak ada yang apa gitu. Kalau bayi mungkin agak susah, tapi mungkin itu tetap penting ya. Kita harus cek gitu, apakah anak itu nyaman atau tidak. iya. Gitu. Karena Kemudian mungkin saja ketika anak dititipkan di daycare mendapatkan tindakan kekerasan tapi tidak terungkap gitu ya, nggak betul, ketahuan karena ya. anak-anak iya, anak-anak kadang nggak bisa ngomong kan. Iya, Nah, kita perlu cek nih, ini sayang ini kenapa kok pantatnya agak lemot? Iya tadi jatuhnya. Kan biasa ada anak-anak yang udah bisa ini. Langsung tanyakan. Dan betul. daycare itu juga harus komunikatif. Pilih daycare yang berikan laporan harian, Iya. berkala perkembangan anak saya itu kayak gimana, bukan hanya sekedar nitipin terus udah selesai. Mm-mm, mm. Itu sih yang aku bilang Oke, penting. mungkin kalau soal harga gimana? Apakah juga jangan langsung tergiur dengan harga yang murah tapi ternyata perawatnya nggak bersertifikasi? Iya betul, dan itu seringkali terjadi. Iya, iya, Kita ya namanya orang tua yang mungkin kan pasti cari yang murah ya, kita iya. belanja juga cari gitu. Tapi ini masalahnya anak loh. Mm-mm. Kalau misalnya kalau Anda cari murah terus nanti akhirnya anak kenapa-napa dan segala macam seperti kasus ini kan kayaknya nggak seimbang ya Mas. Iya. Oke, meskipun begitu tetap ya kita percaya juga bahwa kita yakini juga bahwa ada perawat-perawat yang benar-benar ya yang punya sertifikasi dan tulus karena kejadian ini juga berawal dari satu perawat yang melaporkan gitu kan melihat Ya, kejadian ini satu perawat melaporkan dan apa namanya dia langsung gerak cepat tuh ya. artinya perawat-perawat lainnya masih berdedikasi dan juga baik gitu ya sehingga tidak tinggal diam ketika ada kejadian seperti ini. Tapi tantangannya gimana sih Mbak yang dihadapi oleh para perawat ini ketika katakanlah merawat anak orang lain gitu ya. Ya. Yang jangankan merawat anak orang lain, ngerawat anak sendiri aja mungkin ini kan ada tantangannya gitu. Ya. Apalagi anaknya rewel, nangis terus, mungkin ada berisik gitu kan nggak berhenti-berhenti. Nah, ini seperti apa Mbak Mete?
Ya, kalau saya sih lihatnya gini ya. Kadang-kadang katanya kita tuh lebih lebih enak sebenarnya atau lebih bisa menahan diri ketika kita mengasuh anak orang lain dibanding anak sendiri. Oh Karena gitu. kalau anak sendiri, ya ini kata ibu-ibu nih ya, Iya, gitu. iya. Karena mereka merasa bahwa kalau ibu-ibu kan, maksudnya kita bertanggung jawab penuh terhadap anak kita gitu. Sementara kalau kita ngerawat anak orang, itu ada tanggung jawab lain di situ, karena kita Iya, dibayar. Nah, benar. beda kalau kita nggak anak sendiri nggak dibayar gitu ya. Iya, Kalau iya. kita dibayar bekerja. Dan penting banget betul kalau misalnya kita mengatakan secara psikologis yang mengasuh anak itu penting banget harus diperhatikan gitu. Iya. Apakah si pengasuh ini emosional atau tidak? Makanya kenapa sebaiknya sih perawat ya. Kalau untuk mau ada di daycare gitu, perawat karena perawat mungkin sudah terlatih gitu, terlatih untuk Iya. merawat orang, terus kemudian lebih sabar gitu. Terus secara emosi juga mereka jauh lebih bisa mengontrol diri gitu Hmm. dibanding yang anak SMA. Iya, iya. Oke, mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita semua karena termasuk di Depok juga dari kejadian demi kejadian akhirnya diketahui oh ternyata yang berizin cuma 13 katanya di semua wilayah di Depok ini. Mudah-mudahan ini bisa mengungkap semuanya supaya tidak ada lagi kejadian yang sama karena ini kejadiannya disiram air panas. Tidak menutup Ya. kemungkinan ke depan akan lebih parah lagi gitu ya. Oke, Mbak Meti terima kasih sudah bersama Morning Zone di pagi hari ini. Sehat selalu ya Mbak Meti. Selamat Terima pagi. kasih, Mas. Oke. Pagi. Baik. Oke, saudara, demikian tadi Meti Arianti, psikolog klinis ya, yang membersamai kita untuk membahas soal daycare yang ada di Depok ya. Tentu ini kaitannya dengan psikologis ya, Om ya. Bagaimana seorang pengasuh, seorang perawat yang menghandle anak-anak balita ini benar-benar perlu kesabaran ekstra ya. Namanya anak kecil rewel nangis tuh udah pasti tuh. Udah biasa itu kalau anak kecil. Udah biasa. Malah kalau nggak nangis ya aneh ya. Bukan anak kecil namanya kalau bukan. Anak dewasa namanya kalau bukan. Iya kan? Iya, iya, iya. Artinya memang ini harus ditekankan dulu yang mau jadi perawat, mau kerja di daycare, udah harus tahu resikonya. Bahwa Anda akan menghadapi bayi yang rewel, bayi yang gampang nangis, dan disitulah tantangannya. Jangan sampai emosi, jangan sampai marah, apalagi melakukan tindakan kekerasan ya. Dan ini juga menjadi perhatian bagi semua tentu, termasuk dinas juga untuk melakukan pengawasan supaya daycare ini juga tertib ya. Ternyata banyak yang nggak berizin loh. Banyak om. Itu kan pasti syarat-syaratnya ketat ya, nggak sembarangan dong untuk bisa mengelola atau mengoperasikan daycare karena ini kaitannya sama anak anak yang dititipkan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ketat pengawasannya juga, kemudian juga bisa diikuti oleh daycare. Kalau nggak dapat izin ya tingkatkan dulu gitu segala aspek-aspeknya, persyaratan harus dipenuhi dan orang tua juga mudah-mudahan mengambil pelajaran dari ini semua supaya lebih aware lagi, lebih ketat lagi dalam memilih daycare ya supaya nggak mengalami kejadian yang sama. Oke, Om Fahmi, thank you ya. Sama-sama. Ini menarik kita ngomongin hari ini soal pilkada yang sudah memasuki fase-fase akhir nih Om. Kita udah akan mendengar keputusan atau pengumumannya hasil-hasil dari pilkada yang serentak dilangsungkan di seluruh Indonesia. Kemudian soal bencana juga banjir potensi yang lumayan besar dan lumayan luas nih di seluruh Indonesia. Kita berdoa sama-sama untuk Indonesia ya. Oke, baik kalau begitu. Oke, Zoner, sampai di sini kebersamaan kita di Morning Zone hari ini di edisi Jumat jelang akhir pekan. Berarti ketemu lagi di hari Senin ya, jam yang sama, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Fadli Sungkara mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Morning